Menyukai seorang wanita yang akan segera menikah, lelaki ini menghalalkan segala cara hingga pilih menghabisi daripada tak bisa memiliki wanita cantik tersebut, padahal ternyata mereka sama-sama tetangga. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Medan. Tepatnya di tanggal 17 Desember 2021, seorang wanita cantik muda bernama Fitriani 16 tahun ditemukan oleh sang adik Lia sudah tak bernyawa di rumahnya sendiri. Sang adik pun histeris membuat warga berdatangan dan menurut Lia, Fitriani ini sendiri memang sedang tidur sendirian. Di rumah tersebut tinggal 3 orang, kakak dari Fitriani dan sang adik Lia. Sang kakak yang pekerjaannya nelayan sedang berlayar ke laut sementara sang kakak hanya sendirian. Karena ternyata malam itu Lia sendiri menginap di rumah saudaranya. Saat Lia jam 5 pagi pulang ke rumah menemukan sang kakak sudah tak bernyawa dengan kondisi yang cukup tragis. Para warga pun berdatangan membantu menenangkan Lia dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang usai mendapatkan berita. Pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan dan membawa jasad Fitria ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi mengungkapkan Fitria mendapatkan penganiayaan bahkan perkosaan sebelum dirinya berpulang. Jasad Fitria sendiri dikembalikan kepada keluarga usai otopsi selesai dilaksanakan. Menurut ibunda dari Fitria, dirinya tak tinggal bersama anak-anak karena dirinya sudah punya keluarga baru. Sementara ayah dari Fitria pasca bercerai dengan sang ibu menghilang begitu saja. Fitria sendiri sudah punya pacar, salah satu tetangga di dekat rumahnya. Fitria dengan sang pacar sudah bertunangan, bahkan beberapa bulan lagi mereka akan menikah. Namun saat kejadian malam itu, tunangan dari Fitria sama pekerjaannya seperti kakak dari Fitria, mereka pun tengah di laut berlayar. Berpulangnya Fitria membuat sedih keluarga, bahkan calon suami dari Fitria pun pingsan beberapa kali setelah dirinya mendapatkan kabar sang calon istri berpulang dihabisi seseorang. Kakak dari Fitria pun sama, nampak kesal dan meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini mencari pelakunya. Pihak kepolisian pun melakukan interogasi kepada para tetangga dan juga keluarga dari Fitria. Saat itu menurut keluarga Fitria beberapa barang hilang. Ada uang, handphone dan juga emas milik keluarga Fitria hilang diambil perampok. Pihak kepolisian mengungkapkan yakin kalau ini perampokan dan juga pemerkosaan dilakukan oleh orang yang dikenal. Apalagi ada sendal jepit yang nampaknya tertinggal dan yakin itu adalah milik pelaku. Meski tak mudah, pihak kepolisian pun terus menyelidiki kasus ini. Pihak kepolisian yakin akan segera menangkap pelakunya. Benar saja, 2 minggu dari kejadian pihak kepolisian pun berhasil mengamankan 2 pelakunya. Menurut pihak kepolisian, banyak barang bukti yang ternyata ditinggalkan oleh para pelaku. 2 pelaku ini diamankan di 2 tempat berbeda, karena ternyata mereka kabur secara masing-masing. Pihak kepolisian mengamankan Jeffrey 25 tahun dan Mus 28 tahun. Ternyata Mus sendiri adalah anak angkat dari calon suami Fitria, sementara Jeffrey sahabat dari calon suami Fitria. Mereka satu kampung. 2 pemuda ini dikenal sebagai pemuda yang selalu cari masalah, bahkan kerap meminum minuman keras dan juga memakai narko. Ternyata Jeffrey sahabat dari calon suami Fitria ini mengaku udah lama mencintai Fitria. Sempat mengutarakan cinta kepada Fitria, namun saat itu Jeffrey ditolak karena Fitria sendiri lebih memilih sang pacar dan bertunangan. Saat kejadian, kedua pemuda itu tahu kalau Fitria sendirian karena mereka melihat Lia, adik dari Fitria, pergi ke rumah saudaranya. Sementara mereka pun tahu kalau kakak dari Fitria bersama tunangan Fitria tengah pergi berlayar. Saat itu keduanya mengenap-enap masuk rumah Fitria saat Fitria tengah tertidur. Namun ternyata suara mereka pun cukup berisik dan Fitria terbangun saat itu. Fitria yang berteriak membuat Mus panik. Mus sendiri mencekik Fitria, membenturkan Fitria beberapa kali hingga Fitria terjatuh. Pasca Fitria terjatuh diteruskan oleh Jeffrey yang menikam Fitria beberapa kali hingga tak bernyawa. Saat itu bahkan Jeffrey melakukan hubungan badan kepada Fitria yang sudah tak bernyawa. Sementara Mus lebih memilih mencari harta benda di rumah Fitria, mengambil handphone, uang dan juga emas cincin kawin pertunangan. Usai melakukan aksinya, keduanya pun menggusur jasad Fitria ke kamar mandi dan pergi, meninggalkan Fitria begitu saja dengan kondisi yang cukup tragis. Mereka pun membagi harta yang mereka curi. Tak lama mereka kabur ke persembunyian masing-masing. Hingga akhirnya pihak kepolisian mengamankan kedua pelaku dan membawanya kembali ke Polres Medan. Kedua pelaku diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya mendapatkan vonis 15 tahun penjara.
Kesedihan dari keluarga Fitria tak bisa ditutupi, padahal Fitria yang akan segera menikah dengan calon suaminya kini membuat calon suami trauma. Tak menyangka pelakunya adalah kakak angkatnya sendiri. Para tetangga juga menyebutkan, senakal-nakalnya Mus dan Jepri, mereka tak pernah menyangka kalau mereka adalah pelaku yang menganiaya dan memperkosa Fitria. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.